Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surga sekalian, marilah kita masuk pada sesi terakhir dari tingkat 3 yang mudah-mudahan ini menjadi insya Allah pekan depan menjadi awal keseriusan kita masuk pada menelaah kalimat, karena beberapa unsur kata sudah mulai kita masuki, terutama juga beberapa unsur kata seperti jar majrur sudah, kemudian dzaraf madrub sudah, kemudian kita sudah masuk juga ke mudhof ilaih. Sebentar lagi kita akan masuk juga ke isyarah musar ilaih, mausuf sifat dan seterusnya. Kemudian nanti akan kita selingi dengan huruf ilat, dan setelah huruf ilat kembali lagi masuk ke berbagai jenis maf'ul, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah dan sebagainya. Dan kemudian nanti kita masuk juga ke tingkat 5 dengan berbagai kelengkapan kalimat. Barulah kita akan sangat menikmati bagaimana cara menerjemah. Bismillah, kita share screen dulu tentang bahannya, yaitu bahwa kita hari ini sebentar di sini sebentar. Dan saya buat dulu, saya lupa. Sudah, kita masuk, kita sudah rekam, kita masuk ke sesi ini. Baik, yaitu materi pekan ke-24, tingkat 3, materi terakhir di tingkat 3 ini, yaitu pembentukan kata, di mana masih masuk pembentukan kata yang masih ada beberapa, sekarang baru 5.3 dzaraf madrub dan 5.4 mudhof ilaih, yaitu yang kita sebut idofah. Informasinya saya ulang tentang jumlah mufidah, jangan lupa bahwa jumlah mufidah itu bahasa sederhananya adalah kalimat sempurna, dan kalimat sempurna ini terdiri dari 2 kata atau lebih yang mengandung makna sempurna. Nah, jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna atau kalimat yang berarti dalam bahasa Indonesia ini kita sebut kalimat sempurna saja untuk memudahkan kita mengerti. Dan jika diucapkan orang itu mengerti maksudnya, jika dibacakan juga orang mengerti maksudnya. Dalam bahasa Arab kita kenal atau kita bagi menjadi kalimat nominal atau jumlah ismiyah, yaitu yang sempurnanya diawali dengan isim, kata ganti orang atau benda, domir. Sedangkan jumlah fi'liyah atau kalimat verbal, yaitu kalimat sempurna yang diawali dengan kata kerja atau fi'il. Nah, ada juga kelengkapan sebelum menjadi kalimat sempurna, selain ada huruf, selain ada isim, selain ada tadi fi'il, juga ada sibeh jumlah, yaitu seperti kalimat. Ada juga yang memberi nama unsur kalam, seperti kalimat ini terdiri dari 2 kata, ya katanya ada yang dari isim nakiroh, kemudian ada juga nanti digabung dengan kalimat lain atau huruf dengan kalimat lain dan sebagainya. Yang memberi makna asalnya 1 kata menjadi 2 kata, begitu. Yang kemudian digabung menjadi 1 kata baru atau 1 pengertian baru. Sehingga setelah dikumpulkan dari berbagai literatur, seperti saya katakan sebelumnya, bahwa ternyata kita kenal ada yang mengatakan sibeh jumlah itu adalah jar majrur dan dzaraf madrub.
kemudian atau sebetulnya dzarab madrub itu dimasukkan ke jar majrur, kemudian ada mudhof ilaih. Kemudian ditambah lagi ada literatur lain yang menambahkan sebagai isyarah musar ilaih masuk sampai ke sini sehingga total menjadi 6. Tapi ada lagi satu literatur lain yang menyatakan bahwa rupanya ada madud juga karena antara bilangan dan yang dibilang itu adalah dua kata tapi jadi satu, kemudian juga masdar umu awal antara huruf masdariah dengan kalimat yang sempurna di belakangnya digabung itu juga menjadi sebuah sibeh jumlah atau bisa diwakili dengan masdar menjadi satu kata lagi. Oleh karena itu, maka untuk kelas kita di KBI kita lengkapi saja ilmunya. Soal nanti ada yang dibuang 2, ada yang dibuang lagi 3, ya terserahlah. Karena ini hanya sebagai batu loncatan, sibeh jumlah itu tidak perlu didiskusikan. Sebagai batu loncatan untuk membentuk kalimat sempurna. Salah satunya melalui sibeh jumlah dulu, sehingga kita dimudahkan untuk tahu mana kata yang bergabung satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Begitu. Nah, kita masuk pada dzarab madrub, yaitu sebetulnya dzarab madrub di dalam kita berbicara kedudukan, nanti kedudukannya dia adalah maf'ul fih. Jadi di sebelah kanan di kalimat nanti disebutnya maf'ul fih. Pakai F bukan pakai beta, pakai foxtrot ya. Maf'ul fih. Nah, itu sebelah kanan di kalimat. Tapi kalau di sebelah tengah, di bagian kata, ini tulisnya ya dzarab, madrub gitu ya. Ada dzarabnya, ada madrubnya. Nah, dzarab madrub itu nanti klasifikasinya adalah maf'ul fih. Ya. Berstatus mansub, statusnya mansub, ya tulisannya tidak harus selalu fathah dan tasrifnya. Ya. Tetapi statusnya adalah mansub yang berfungsi untuk menerangkan waktu atau tempat terjadinya atau berlangsungnya suatu fiil atau suatu kata kerja. Maf'ul fi'il ini disebut juga dzarab zaman ketika menerangkan waktu apabila waktu yang diterangkan pekerjaan yang waktunya kapan. Nah, sedangkan disebut dzarab makan apabila berupa tempat ya, menerangkan tempat terjadinya pekerjaan. Dzarab zaman, dzarab makan ini ada di dalam literatur lain. Kalau di tamyiz tidak ada pemisahan seperti ini ya. Ada dzarab mutasorib, yaitu kata-kata yang bisa dipakai sebagai dzarab dan bisa dipakai sebagai yang lain, yang mutasorib, yang umum gitu. Tapi kemudian dikelompokkan ada lagi yang ghairu mutasorib, yaitu yang hanya dapat digunakan sebagai dzarab saja. Yang ghairu mutasorib ini dikumpulkan jadilah namanya kolom 20. Itu yang ghairu mutasorib. Nah, salah satunya ya nanti ada lagi yang tidak masuk di 20 walaupun ghairu mutasorib. Apalagi yang dzarab mutasorib itu tersebar ya banyak sekali. Yang penting yang memberi makna dia itu keterangan tempat atau keterangan waktu. Dalam kaitan dzarab madrub ini dimaksud dengan dzarab di sini kaitannya dengan DM atau dzarab madrub itu yang disebut ghairu mutasorib itu berstatus mansub dimanapun kedudukannya dalam setiap kalimat yang termasuknya yang kita kenal di kolom 20 qobla sebelum, bada sesudah, khairu doa, nah dan seterusnya. Amama di depan, waro'a di belakang, dan seterusnya. Saya tuliskan aja di sini ya. Walaupun saya katakan tadi ada yang di luar. Beberapa kaidah yang berhubungan dengan dzarab madrub ini adalah pertama, huruf dzarab. Nah, ini saya jelaskan ulang di sini karena ini sudah yang keempat kali pernah ditanyakan sebelumnya tentang status tadi yang tentang ketika dia posisinya sendiri dan mansub dan ketika dia harus majrur, ketika dia harus rofa itu kapan? Itu 4 kali sudah saya jelaskan sehingga ini adalah sebagai jawaban. Di sini misalnya ba'da dan qobla ketika sebagai huruf statusnya dia mabni, 22 huruf yang dicontohkan di atas semuanya berharokat fathah. Kalau saudara lihat di kolom 20 itu semua fathah.
Ketika sebagai huruf dzorob ba'da, sedangkan ketika sebagai isim, karena nanti bukan sebagai sebetulnya, ada. Nah, adiknya kakaknya yang isim, yaitu ba'di, ba'du, gitu. Sedangkan yang ba'da itu dikelompokkan sebagai huruf gitu. Jadi kakaknya, adiknya gitu, sahabatnya, keluarganya sebetulnya gitu ya. Bukan berarti si ba'dunya berubah jadi ba'da atau ba'da jadi ba'di, tidak perlu. Bilang aja memang ba'di itu tersendiri, ba'da cuma artinya sama gitu ya. Cuma bentuknya berbeda. Yang satu pakai kasroh, satu pakai doma, satu pakai fathah. Contoh misalnya di Al-Baqarah ayat atau di 220, ba'dalladzi ja'aka minal ilmi, setelah sampai kepadamu ilmu, atau setelah itu ba'da, alladzi itu yang, ja'aka gitu, ja'aka dari za'a sampai datangnya kepadamu gitu ya, kepadamu, minal ilmi adalah ilmu, dari ilmu gitu ya. Jadi sampai setelah atau setelah sampai kepadamu ilmu. Ba'da di sini statusnya sebagai huruf karena tidak ada pentrigger huruf bijarin sebelumnya dan tidak ada pentrigger setelahnya menjadi mudhof ilaih, sehingga status dia bukan mudhof, maka dia adalah huruf ba'da. Begitu juga di 2164, ba'da mautiha, sesudah matinya, mautiha, haknya mauti adalah mati, ba'da itu sesudah karena tidak ada bijarin sebelumnya dan tidak ada juga setelahnya adalah mudhof ilaih, sehingga dia berdiri sendiri jadinya ba'da. Begitu juga 4159, qabla mautihi, ya, menjelang kematiannya, sebelum kematiannya, atau disebut juga menjelang, boleh. Qabla sebelum gitu ya, boleh gitu ya. Tetapi isim dorob, kalau ini coba perhatikan, di sini saya tulisnya huruf. Ya. Kalau berikutnya kita sebutnya isim, karena seolah-olah dia berubah harokatnya dari huruf tadi. Ya. Kalau yang huruf tadi kan mabni, yang ini berubah mu'rob, maka diawali isim jar, maka dia menjadi domah. Nah, ini kekhususan. Kan biasanya kalau diawali jar adalah kasroh. Khusus untuk dorob ini, karena sesudah dorob itu juga kasroh, maka diberilah penjelasan bahwa kalau ada bijarin dulu, zorobnya menjadi domah, gitu. Dorobnya menjadi domah ketika ada bijarin. Artinya bila setelah awamilul ismi bijarin, maka mengikuti kaidah isim mabni ala domah. Jadi dia tetap aja tidak boleh berubah atau mabni sesudah bijarin itu dikasihnya domah. Contohnya qoblu, ba'du, berharokat domah ketika diawali bijarin sebagai jar. Di dalam Al-Quran misalnya di 30 ayat keempat, lillahil amru minal qoblu wa min ba'du. Ya, li itu milik, lahi Allah, milik Allah lah, al amru urusan, amar itu urusan, min qablu sebelum, wa min ba'da dan setelah, begitu kan sederhana. Sekarang saudara-saudara sudah makin mudah mengerti kalimat ya. Qablu, min qablu, wa min ba'du. Nah, kadang-kadang kemudian di dalam kalimat itu sering min yang kedua yang warna merah itu dibuang. Min qablu wa ba'du, bisa sama karena wa-nya nanti sebagai atop kepada ba'dunya maktub kepada qablu gitu. Jadi sering si merahnya juga nanti tidak ada. Min qablu wa ba'du bisa. Tapi di dalam kalimat ini kebetulan ditulis komplit min qablu wa min ba'du, bagus ya. Lebih jelas. Di 225 dituliskan di situ rujikna min qablu, sama ini juga ya. Min qablu ya. Diberikan kepada kami sebelumnya, rujikna. Rujikna diberikan ya. Na kepada kami ya. Riznya kepada kami min qablu sebelumnya. Begitu juga ini berikutnya ada isim lagi.
isim dorob boleh berstatus majrur, berharokat kasroh, begitu. Jadi zorobnya sendiri berharokat kasroh dengan dijarkan oleh awamilul ismi pada posisi zorobnya sebagai madrub. Ada syarat. Syaratnya kalau dorobnya sebagai madrub, artinya setelah dorob harus ada bukan sebagai dorobnya sebagai mudob, artinya sesudahnya harus ada mudob ilaih ya di dalam kata menjemuk idofah atau mudob ilaih ya. Artinya wamilul ismi bijarin ditambah mudob menjadikan isi mu'rob ala kasroh. Artinya bahwa dia berubah menjadi kasroh gitu ya. Contohnya qobli, ba'di ya, berharokat kasroh ketika diawali bijarin sebagai jar dan sekaligus dia diidofahnya sebagai mudob. Contoh misalnya unjila min qoblika. Ya, di surat 2 ke 4 telah diturunkan sebelum engkau. Unjila karena ini pasif majhul pakai u. Unjila telah diturunkan dari najala turun jadi unjila diturunkan min qobli sebelum ka engkau ya. Sebelum engkau. Tetapi karena ada karenanya di belakang ada K, artinya kobli itu adalah mudob, K-nya mudob ilaih, dan kemudian sebelum koblinya ada bijarin, maka jadilah dia kobli, bukan kobla, bukan koblu, min koblika. Gitu, mengikuti aturan tentang jar majrur. Jadi di sini min koblinya jar majrur, koblikanya mudob ilaih. Begitu. Begitu juga di 221, waladzina min koblikum. Dan orang-orang yang sebelum kalian gitu. Waladina dan alladzina orang-orang yang min qablikum. Ya, qablikum. Ulangi lagi di sini kumnya sebagai mudhof ilaih sebagai mudhof ilaih, qablinya sebagai mudhof tetapi diawali dengan bijarin. Nah, sehingga huruf jar, maka jadilah qabli dia. Begitu juga di 251 mim ba'dihi dari sesudahnya. Nah, di sini juga lihat ada hi sebagai mudhof ilaih, kemudian ba'di sebagai mudhof. Karena ba'di sebagai mudhof ketika diawali dengan bijarin maka dia menjadi kasroh mim ba'dihi. Nah, kemudian isim yang berada sesudah dorob yang disebut sebagai madrub ini selalu berstatus jar. Nah, selalu majrur, berharokat kasroh dan tasrifnya. Ya, persis seperti juga mudhaf ilaih ya. Jadi ada juga di dalam literatur nulisnya dorob dan mudhaf ilaih. Nanti di aplikasi juga demikian, ada yang nulis dorob beri di belakangnya mudhaf ilaih. Ya boleh, jadi jangan kemudian oh ini kok bukan madrub. Ya enggak apa-apa, istilah yang berbeda. Mudhaf ilaih di belakang zorob gitu ya, namanya madrub gitu aja ya. Contoh-contoh dalam Al-Qur'an, contohnya misalnya ini untuk yang tadi disebut mim ba'di misaki. Misaki kenapa dia ki? Nah, karena sesudah ba'di misaki kebetulan juga di belakangnya ada lagi mudhof ilaih sehingga misaki itu dia sebagai mudhof ilaih dari ba'di tapi dia juga sebagai mudhof bagi hi awal yang disandarkan kepada hi gitu tetapi dia juga disandari ba'di ya. Jadi makanya dia sebagai mudhof tapi juga sebagai mudhof ilaih misaki itu ya. Jadi ini menjadi 3 kata menjadi 1. Nah, jadi jangan khawatir bukan hanya 2 kata, ini 3 kata jadi 1 pengertian. Dari sesudah meneguhkannya itu satu kesatuan yang tidak boleh dipisah. Begitu bahasanya. Ini tidak boleh dipisah. Mim ba'di misakihi. Tidak boleh dipotong. Ini satu kesatuan dari sesudah meneguhkannya itu, ya. Karena itu menjadi satu kesatuan. Terikat. Mim ba'di jadi jar majrur, ba'di misaki menjadi mudhof ilaih, misakihi menjadi mudhof ilaih. Jadi idofah ya. Saya ulangi, mim ba'di menjadi jar majrur, ba'di misaki idofah, misakihi idofah juga. Nah, gitu. Jadi satu kesatuan yang connected satu sama lain. Di 256 mim ba'di mautikum
Jama juga dari sesudah mati kalian. Ini juga sama. Saya selalu mudahnya dari belakang. Kumnya adalah mudhof ilaih, mauti adalah mudhofnya, tapi dia juga mudhof ilaih oleh ba'di, jadi ba'di mauti, ba'dinya adalah majrur dari min. Nah, jadi ini adalah jar majrur, kemudian idhofah, kemudian idhofah. Gitu ya. Dua kali ya. Jar majrur, idhofah, idhofah ya. Jadi begitu. Nah, kemudian juga saudara lihat di 252 di situ sebentar. Pak Cep tejanten ya. Mohon maaf tadi saya nyari-nyari tempat untuk bisa acara ini karena rumah saya nanti ya kayaknya satu daerah semua mati, jadi saya pindah tempat ini, ngungsi di orang lain, di rumah orang lain. Oke, mim ba'di dalika itu menjadi akhirnya ada dalika itu adalah juga dia menjadi mudhof ilaih dari ba'di, jadi ini adalah idhofah sehingga mim ba'di jar majrur ya, dari setelah itu. Mim ba'di dalika nanti bisa diteruskan itunya apa, nanti nyambung lagi min ba'di dalika kalimat lain yang isinya menjelaskan dalika itu. Nah, bisa itu yufsidun gitu, dalikal yufsidun atau dalikal kitabu, itu kitab, alkitabu gitu ya. Bisa mim ba'di dalikal kitab, bisa gitu, jadi nyambung lagi gitu ya. Jadi kalimatnya bisa seperti itu. Lihat kembali contoh-contoh dari A sampai C tadi, bahwa semua isim sesudah dorob itu diharokati jer gitu ya. Jadi kita lihat bahwa mau menyatakan bahwa madrub itu selalu diharokati sebagai jer. Mudhof ilaih atau idhofah. Jadi bahasa penggantinya adalah sebetulnya idhofah ya. Cuma idhofah itu diterjemahkan, diurai menjadi ada yang menyandar mudhof, ada yang mudhof ilaih yang disandari gitu ya. Maka bahasanya disebut idhofah. Susunan yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih sering juga disebut kata majmuk atau disebut juga penggabungan dua kata. Ya, jadi sebentar cuma intermezzo supaya saudara juga kalau mati lampu di rumah ya jangan kemudian tidak mengikuti acara pagi ini. Saudara pakai HP, kalau tidak bisa pakai HP, ingin laptop, pergi ke rumah tetangga lain yang masih hidup lampunya gitu. Seperti saya sekarang, pergi mencari rumah yang lain gitu ya, yang masih hidup gitu ya. Oke. Mudhof adalah isim yang disandarkan, sedangkan mudhof ilaih adalah kata yang disandari. Contoh di sini, innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang sering kita dengar, innallaha ala kulli syai'in qadirun, gitu ya. Innallaha ala, sesungguhnya Allah, ya, inna sesungguhnya Allah ala segala gitu, di situ segala disimpannya di ala atas segala sesuatu gitu, ala kuli sayin. Kuli, kenapa dia jadi kuli, asalnya kula, karena ada sayin sebagai mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaih sayin ini mengakibatkan kuli ketika diawali oleh ala jar majrur, dia bukan kula menjadi kuli. Ala kuli sayin qadirun gitu ya. Jadi innaloha ala kulli syai'in qadir itu di tengah-tengahnya ada jar majrur idhofah. Nah, jadi innaloha anu qadirun gitu ya. Nah, qadirunnya itu sehingga kalau saudara lihat terjemahannya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa kalau yang birunya aja. Innaloha qadirun. Innaloha qadirun. Sesungguhnya Allah qadirun. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa begitu. Kemudian ditambahi keterangan. Ingat, kalau pakai bijarin itu pada umumnya berupa keterangan. Ala kulli syai'in qadir. Ala kulli syai'in qadir itu keterangannya, maka di situ atas segala sesuatu. Ala atas kulli syai'in segala sesuatu. Ya, kulli syai'in ya, segala sesuatu. Gitu ya. Nah, oleh karena itu ini menjadi jelas bagi saudara sekarang. Oh, begitu rupanya ya. Posisi ala kulli syai'in nggak boleh dilepas. Karena pun itu dilepas,
Kita lihat bareng dilepasnya. Kalau mau dilepas, bukan alanya saja, bukan kulinya saja, bukan sain. Ala kuli sain kalau mau dilepas. Contoh saya bilang, innaloha qadirun. Sesungguhnya Allah maha kuasa. Nah, ala kuli sain satu kesatuan. Jar majrur idofah. Ala kuli sain. Ya, atas segala sesuatu. Begitu. Kata kuli adalah mudhof dan kata sain adalah mudhof ilaih. Ya, sain mudhof ilaih. Maka kata kuli sain adalah mudhof ilaih. Gitu. Itu kita menjelaskan di dalam chapter ini adalah mudhof ilaihnya. Kuli sain mudhof ilaih. Tadi di atas kita jelaskan ada ala sebagai pentrigger menjadi kuli. Makna yang terkandung ya, di dalam idopah ini, beberapa pengertian makna yang terkandung dalam idopah, misalnya ada makna yang terkandung seperti menyatakan adanya fi di antara mudhof dan mudhof ilaih itu. Ada yang juga menyatakan seperti li, kepemilikan. Ada juga min, dari. Ya. Juga ada yang tidak mengandung min, tidak mengandung li, tidak mengandung fi. Nah, kita ambil contoh misalnya sholatu duhri. Sholatu duhri itu sholat duhur. Mudhof itu sholatu, al-duhri, ri, ingat ri, itu dikasrohkan karena dia mudhof ilaih. Sholatun, aslinya tun, itu adalah nakiroh, tapi karena sekarang dia sebagai mudhof, syaratnya dia tidak boleh ada tanwin dan tidak boleh ada alif lam. Sehingga menjadi sholatu duhri. Gitu. Artinya sholatun asalnya duhrum menjadi duhri. Gitu ya. Sholatu duhri. Gitu ya. Sholat duhur. Karena al-duhri menunjukkan keterangan waktu, ya kan di dalam 20 tidak ada itu gitu ya, duhri itu keterangan waktu, tapi kita tahu bahwa duhur itu adalah keterangan waktu, maka disebut al-duhri adalah keterangan waktu, maka huruf jar yang cocok adalah fi, seolah-olah itu ada fi di dalam. Sehingga artinya yang lengkap menjadi sholat di dalam waktu duhur. Jadi terjemahannya bisa bukan hanya sholat duhur, dalam pikiran kita sholat di dalam waktu duhur. Sholat di dalam kurun waktu duhur. Begitu. Sholat duhri itu adalah sholat di dalam kurun waktu duhur. Jadi seolah-olah ada sholatu fil duhri. Gitu. Ada sholatu fil duhri di dalam pikiran kita. Gitu. Kemudian contoh juga di sini kitabul ustadi. Ingat, kitabun adalah kitab, al-ustadi asalnya al-ustadu, asalnya ustadun, karena ustadun pakai alif lam maka jadi ustadu, karena dia sebagai mudhof ilaih menjadi ustadi gitu. Jadi al-ustadi, kitabul ustadi ya. Kitabul ustadi, kitabnya seorang guru. Menjadi di sini al-ustadu itu menunjukkan kepemilikan. Ya. Maka huruf jar yang cocok seolah-olah antara kitabu dan al-ustadu itu diselipkan li, milik. Sehingga artinya seolah-olah kitab milik seorang guru. Atau bahasa Indonesia miliknya diganti dengannya. Walaupun di sini tidak ada loh, ini tidak ada hu-nya. Kok kasihnya enak aja, bukan kitabuhu al-ustadi itu bukan al-ustadu gitu, kitabuhu al-ustadu tidak ya. Kitabnya seorang guru, nyahnya itu karena kitab milik seorang guru, dalam bahasa Indonesia bisa ditulis kitabnya seorang guru. Begitu. Jadi bisa cara berpikirnya harus seperti ini supaya nanti di dalam kita membaca terjemah, mengerti bagaimana Al-Quran diterjemahkan, kita mahfum munculnya nyah di situ karena ada diselipkan seolah-olah ada li di situ. Contoh yang lain di situ khotamu hodidin, cincin besi. Nah, khodidin menunjukkan bahan pembuat cincin.
maka huruf jar yang cocok adalah min, dari. Ya, dari hadid, hadidin itu dari hadid, besi. Ya. Min, dari, seperti atau artinya yang lengkap menjadi cincin dari besi. Gitu, cincin dari besi. Ya. Rumah dari batu, misalnya. Mobil dari besi, gitu ya. Dan sebagainya itu bisa ketika digabung seolah-olah ada min di antara keduanya. Ya. Kemudian ini mu'alimul Quran. Mu'alimul Qur'ani, orang yang mengajarkan Al-Quran. Mu'alimu itu pengajar yang mengajarkan atau orang yang mengajarkan Al-Qur'ani, mengajarkan Al-Quran. Karena mudhof dari kata mu'alimu menunjukkan isim sifat, isim fa'il, maka tidak memerlukan makna tambahan. Jadi ini tidak ada tambahan karena mu'alimu itu menunjukkan mudhofnya sendiri sudah isim fa'ilnya ini adalah isim fa'il atau isim sifat. Kebetulan ini mu'alimun itu isim fa'il, mu'alimun. Nah, karena ini isim fa'il, kalaupun juga ada isim sifat, maka tidak memerlukan mana tambahan sebagai yang tadi ada li, ada min, ada dari, ya. Nah, sekarang di sini tidak perlu. Maka di sini kalimat orang yang mengajarkan Al-Qur'an sudah lengkap, tidak ada disisipkan lagi kata li seperti yang di atas atau kata yang lain ya sebagai tambahan makna gitu. Nah, syarat-syarat sebuah mudhof sekarang. Mari kita lihat syaratnya supaya saudara membentuk mudhof itu tidak boleh sembarangan. Syarat mudhof itu pertama tidak didahului alif lam. Jadi tidak boleh al makrifat yang pakai al gitu. Jadi nakirohnya yang al makrifat yang tidak boleh pakai al. Maupun dia tidak diakhiri dengan harokat tanwin. Jadi tidak boleh mudhof itu bertanwin. Nah, bertanwin ini an, in, un itu jelas terlihat mata. Tetapi ingat ketika saudara musana berjumlah ganda, kita kenal namanya ani. Kita kenal namanya ina. Atau ketika muzakkar salim, kita kenal namanya una. Ya, atau ina ketika dia bukan rofa, ketika dia huruf sebagai jar atau dia sebagai nasab, maka ina. Nah, maka kalau ada berakhiran ani, ina, una, aini, gitu, maka nunnya yang dibuang. Jadi kalau yang tanwin, dihilangkan tanwinnya. Kalau yang seperti ini, nunnya yang dibuang. Kenapa? Nun itu di sini sebetulnya wakil daripada tanwin. Gitu. Jadi kalau disuruh tanwin hilang, ya nun ini yang hilang. Contohnya misalnya innaloha ala kulli syai'in qadirun. Nah, kembali lagi sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di sini dapat saudara lihat bahwa di sini pada contoh tersebut mudhof ilaih syai'in, mudhofnya adalah kuli berasal dari kulun. Nah, kuli asalnya dari kulun yang kemudian dibuang tanwinnya, kemudian diganti menjadi harokat kasroh, ya, dibuang kulunnya menjadi kuluk, tanwinnya dibuang, kemudian karena dimulai dengan ala sebelumnya menjadi dijadikan kasroh, jadi kuli, contohnya begitu. Kitabul Ustadi, kitabnya seorang guru tadi, ya, kalau kita bahas lagi di sini, kitabu sebagai mudhof, maka tidak boleh diberi alif lam. Misalnya jadi al-kitabu al-ustadi, itu tidak boleh. Karena kalau dimulai dengan al-kitabu al-ustad atau al-ustad, nih jadinya al-kitabu al-ustadu, bukan ustadi. Tapi statusnya bukan lagi mudhof ilaih, bukan lagi jadi idhofah, tapi nanti itu adalah menjadi kesebeh jumlah yang lain. Al dengan al, alif lam dengan nanti misalnya jadi mausuf sifat. Ya, sama-sama harus atau jadi naat maknut karena sama-sama pakai al misalnya begitu ya. Jadi tidak boleh yang namanya mudhof itu pakai alif lam. Contohnya lagi kitabul al ustadi, dua kalimat, dua kitabnya seorang guru ini kalau kita bahas lagi kata kitaba, ya, kalau tadi di situ adalah kitabu, di sini misalnya kitabal ustadi karena di depannya dia status kitabanya sebagai maf'ul misalnya.
Kitabah ini sebagai mudhof yang berupa isim musanna, nah jumlahnya ganda gitu. Nah, maka selain tidak boleh pakai alif lam, tidak boleh juga diberi tanwin dan juga nun yang berasal dari kitabani, dua kitab, kitabani. Nah, karena dia sebagai mudhof, maka ni-nya itu dibuang. Jadi isim musanna ini harus dibuang karena nunnya merupakan bagian daripada tanwin. Menjadi ditulisnya kitabah. Kitabah ada alif gitu ya. Jadi kalau kitabah tidak pakai alif itu adalah dia sebagai maf'ul, kalau kitabah pakai alif itu adalah dia sebagai musanna di situ karena dia asalnya kitabani, ani karena dia dua, tetapi karena ada nun dia sebagai mudhof maka nunnya dibuang karena seperti kita membuang tanwin. Jadi kitabal mustadi, dua buah kitabnya seorang guru. Kemudian contoh lagi muslimu makatan, beberapa orang muslim Mekah. Nah, muslimu ini yang menarik. Muslimu sebagai mudhof yang berupa isim jamak muzakkar, beberapa orang, ya, jumlah jamak laki-laki, maka selain dia tidak boleh pakai al, tidak boleh al muslimu, dan tidak boleh juga diberi tanwin, maka juga nunnya berasal dari muslimuna, muslimuna berupa isim jamak muzakkar salim harus dibuang karena nun merupakan pengganti dari tanwin. Itu. Jadi cukup muslimu. Ya, muslimuna menjadi muslimu. Begitu juga musodiqul ladzi baina yadaihi. Membenarkan apa yang sebelumnya alladzi yang baina sebelum ada di antara keduanya, ya, yadaihi, kedua tangannya, yadaihi, begitu. Pada contoh tersebut mudhof ilaihnya adalah hi di belakang. Jadi kalau saudara lihat di sini ada hi sebagai mudhof ilaih, ya mudhofnya adalah yadai, kata tersebut aslinya adalah yadaini, ya kedua tangannya, yadaini. Yadaini ini huruf nunnya dibuang menjadi yadai, yadaihi jadinya. Ya, jadi mudhof, ya. Kemudian ya bani, nah ini sering nih. Ya bani Israila udhkuru nikmatia. Nah, wahai bani Israel, ya wahai bani Israel, ingatlah nikmatku, gitu. Udhkuru nikmat, ya. Nikmatia, ingatlah nikmatia, nikmatku. Nah, di sini kita lihat pada contoh tersebut mudhof ilaihnya adalah Israila. Israila menjadi mudhof ilaih. Israila menjadi mudhof ilaih. Walaupun dia statusnya majrur tetapi tidak menggunakan harokat kasroh. Israili bukan. Dia Israila. Tetapi harokat fathah karena isim nama dia. Israila itu isim nama termasuk isim ghairu munsharif. Isim ghairu tidak mengenal dia kasroh. Nah, sehingga mudhofnya baina, kata tersebut aslinya adalah baina, nunnya dibuang menjadi baini, jadi mudhof, ya. Ya bani jadi bani gitu ya. Jadi ya bani, nah, naknya hilang. Ya bani Israila, bukan Israili gitu ya. Israila gitu karena isim ghairu munsharif, ya. Syarat mudhof ilaih, kalau tadi syarat mudhof yang di depan, bagaimana yang di belakang? Adapun syarat mudhof ilaih hanyalah satu, harus dibaca jer. Jadi kalau di dalam kalimatnya itu dia mudhof ilaih itu di dalam katanya ketika sibeh jumlah dia statusnya harus dibaca jer. Kitabul Ustadi, kitabnya seorang guru. Balik lagi kita pakai tidak kata yang lain biar mudah. Kitabul Ustadi, al Ustadi sebagai mudhof ilaih, maka harus dibaca jer tanpa jarnya pun menggunakan kasroh, dan tanda jarnya di sini menggunakan kasroh karena dia mufrad, karena tunggal ya pakai kasroh. Ingat tasrif, ya
Fa'ilun. Kalau kasroh berarti fa'ilin, fa'ilani, fa'ilina. Nah, yang itu ya. Jadi fa'ilin karena dia mufrad maka dia pakai kasroh. Nah, tapi kita lihat yang kedua. Kitabul muslimina, muslimina kitabnya para muslim. Contohnya di sini muslimina sebagai mudhof ilaih maka harus dibaca jar, tanda jarnya adalah ya di sini muslimina ya, karena isim jamak muzakkar salim biasanya muslimuna kalau rofa, muslimuna kalau rofa, karena jar maka jadi muslimina. Jadi pakai iya sekarang, bukan pakai waw ya. Kitabu Umaro, kitabnya Umar. Nah, Umaro sebagai mudhof ilaih di sini maka harus dibaca jar, tanda jarnya adalah fathah Umaro. Karena apa? Tadi lagi contoh dia sebagai isim ghairu munsharif, dia sebagai nama, isim nama yang tidak boleh berubah menjadi kasroh. Itu ada aturannya untuk ghairu munsharif tidak boleh jadi kasroh, tapi dia menjadi fathah kalau dia berstatus jar. Kitabu Umaro begitu. Kita buka kitabmu. Nah, karena K ini adalah mudhof ilaih tetapi harus dibaca jar, tetapi di sini tanda jarnya tidak ada karena K itu dia termasuk mabni. Ya. Jadi tetap aja kita buka. Jadi tidak kita buki, tidak boleh kita buki ya karena K-nya itu adalah mabni begitu. Ya. Sahadatu, tapi tetap aja dia statusnya apa? K-nya itu jer gitu. Statusnya apa? Jer gitu. Sahadatu alla ilaha illallah. Nah, dibacanya an la ilaha illallah. Alla ilaha illallah gitu. Persaksian bahwa bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Karena alla ilaha illallah, an la ilaha illallah itu sebagai mudhof ilaih maka harus dibaca jar. Jadi satu rangkaian alla ilaha illallah ini harus dibaca jar. Dan jarnya tidak kelihatan. Mana jarnya? Karena ini sebuah alla ilaha illallah adalah masdar muawal. Karena diawali dengan an, maka seluruh rangkaian di belakang la ilaha illallah, sebuah kalimat komplit la ilaha illallah dimulai dengan an, maka jadi juga menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. La ilaha illallah itu jadi alla ilaha illallah adalah masdar muawal. Nah, karena dia masdar awal, satu kesatuan itu yang disebut sebagai jar. Mina, min jadi dari mina, min haisu amarokumullah, dari aspek Allah ya telah memerintahkan kalian. Ini juga sama kalau kita lihat amarokumullah sebagai mudhof ilaih maka harus dibahas jar. Tanda jernya juga tidak ada karena amarokumullah termasuk sebuah kalimat sempurna, sebuah jumlah. Amaro itu fiil, ya. Kum itu adalah maf'ul. Amaro berdomir huwa, huwanya diganti oleh Allahu sebagai fa'il. Amaro kumullah, Allah amar, Allah memerintahkan, Allah menyuruh, Allah mengamarkan kalian gitu, kum gitu. Amarokumullah itu sudah kalimat sempurna, tetapi kemudian di situ ada haisu gitu ya, maka ketika saudara tulis di sini maka amarokumullah itu statusnya adalah jar gitu, karena haisu di situ adalah dorob ya, itu adalah sebuah keterangan, sebuah maf'ul fi ya. Min haisu amarokumullah gitu. Dari contoh-contoh tersebut mudhof ilaih ini ternyata bisa datang dari 5 macam. Tadi ada isim zohir, isim, kemudian di belakangnya al-ma'rifat, ada isim johir, berikutnya juga nakiro, kemudian juga bisa mudhof ilaih itu adalah isim domir ya. Jadi kalau contoh di sini ada isim johir yang al-ma'rifat, contohnya tadi ada di atasnya ini kitabu al, ada al,
al-ma'rifat gitu. Jadi bisa nakiroh al-ma'rifat ini adalah mudhof ilaihnya al-ma'rifat, mudhof ilaihnya nakiroh, mudhof ilaihnya domir. Ada di dalam literatur yang menulis hanya 3. Jadi mudhof ilaihnya hanya al-ma'rifat, hanya nakiroh, hanya domir. Sehingga dibuat istilah mudhofnya nakiroh, mudhof ilaihnya al-ma'rifat, disebut na nakiroh al-ma'rifat, begitu. Ada juga mudhof ilaihnya adalah nakiroh, ditulis n nakiroh nakiroh. Ditulis juga nd nakiroh domir. Nah, ada tambahan, ternyata ada di literatur lain juga idofah itu bisa terbuat dari nakiroh atau huruf ditambah masdar muawwal atau yang digabung dengan masdar muawwal. Bisa juga ada berupa jumlah kalimat di belakangnya itu, contohnya tadi haisu, ya, di belakangnya berupa kalimat, ya. Jadi kedudukan mudhof, jadi dari kita punya sekarang 5 macam idofah, ya. Yang paling terkenal yang 3 pertama itu. Jadi kalau saudara merasa tidak nyaman dengan 5, silakan aja saudara anggap 3 juga boleh. Tidak harus sama dengan kami di KBI, ya, boleh. Catatan ini penting. Kedudukan mudhof pada mudhof ilaih merupakan kedudukan jabatan kedua, hati-hati. Jangan sampai diributkan bahwa kenapa ini mudhof ini sebelumnya dia sebagai misalnya fathah, tapi kok dibacanya dia sebagai jer. Kenapa dia kedudukannya di situ juga domah, tetapi dia posisinya misalnya sebagai maf'ul dan sebagainya dan sebagainya. Karena ternyata mudhof ini sebetulnya hanya sebagai jabatan kedua, mudhof ini. Nah, sebetulnya dia sendiri punya jabatan tersendiri di kalimat. Itu bisa sebelumnya dia adalah mubtada, dia itu khobar, dia itu maf'ul. Tetapi di dalam kata dia mudhof gitu. Ya, jadi dia mudhof, tetapi di kalimat ditulisnya bukan mudhofnya, di sebelah kanan di kalimat mubtadanya, khobarnya, maf'ulnya. Tapi di kolom kata saudara tulisnya mudhof. Nah, ini pentingnya tahu kolom kata atau kalimat. Dari awal kan wah ribut, ada di kiri, di kanan, di kiri, kanan. Sekarang mulai dibereskan. Nah, selalu yang di kiri yang mana, selalu yang di kanan mana. Selalu yang di kolom kata mana, di kolom kalimat mana. Begitu.